Assalamualaikum, halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, Bugita berharap kalian semuanya tetap sehat. Nah, kali ini Bugita akan meneruskan materi tentang listrik dinamis. Bila minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang hukum Ohm, hari ini Bugita akan menyampaikan materi tentang rangkaian listrik. Minggu lalu kalian sudah melakukan kegiatan praktikum virtual membuat rangkaian listrik tertutup. Kalian menggunakan batu baterai sebagai sumber tegangan listrik, kemudian ada juga resistor sebagai hambatan listrik, dihubungkan dengan lampu, dan juga kalian menggunakan saklar. Nah, ketika saklarnya ditutup, maka arus listrik akan mengalir dari kutub positif batu baterai diterima oleh lampu sehingga lampunya menyala, kemudian arusnya akan sampai ke kutub negatif batu baterai, begitu seterusnya. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa rangkaian listrik yang dibuat ini tidak memiliki percabangan. Jadi kalau kalian memutus salah satu bagian, misalnya kalian memutus kabelnya, maka lampunya otomatis tidak akan menyala lagi. Nah, Bugita akan menyampaikan jenis-jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini ada dua macam. Yang pertama adalah rangkaian seri. Nah, seperti yang kalian lihat, lampu dapat digambarkan sebagai hambatan R1 dan hambatan R2 ya. Nah, arus listrik ini akan mengalir dari batu baterai yang dilambangkan dengan garis panjang dan garis pendek. Garis panjang ini adalah kutub positif, sedangkan garis pendek ini adalah kutub negatif. Jadi arus listrik akan mengalir dari kutub positif, dari sini, dari garis yang panjang, kemudian sampailah pada hambatan pertama atau R1, maka arus listrik yang sampai pada R1 ini disebut sebagai I1. Di R1 juga ada tegangan listriknya yang dinamakan V1. Kemudian I1 nanti akan diterima oleh R2. Kuat arus listrik yang diterima oleh R2 dinamakan sebagai I2. Kemudian di sini di ujung-ujung hambatan juga ada tegangan listrik yang dinamakan V2. Kemudian arus listrik nanti akan sampai ke kutub negatif batu baterai. Untuk rangkaian seri, karena di sini tidak ada percabangan, maka kuat arus listrik atau I sama di semua titik. Ini artinya I1 besarnya sama dengan I2. Namun tegangan listrik atau V di setiap titik ini berbeda, di mana V atau tegangan listrik total ini adalah jumlah dari V1 ditambah V2. Nah, lalu bagaimana cara mencari hambatan penggantinya? Untuk rangkaian seri, maka hambatan penggantinya adalah dengan menjumlahkan semua hambatan. Karena di sini hambatannya ada dua, maka hambatan pengganti seri atau RS sama dengan R1 ditambah R2. Oke. Sekarang lanjut ke rangkaian paralel. Mari kita bandingkan ya. Di sini adalah sumber arus listrik, ada batu baterai. Arus listrik mengalir dari kutub positif batu baterai yang garisnya panjang. Ini adalah I ya. Nah, di titik ini akan terjadi pembagian arus listrik. Di sini ada percabangan ya. Percabangan ke satu, ini percabangan kedua. Di percabangan ke satu, maka arus listrik yang mengalir ini dinamakan sebagai I1. I1 diterima oleh hambatan ke-1 atau R1. Di sini di ujung-ujung hambatan ada tegangan V1. Nah, sedangkan di percabangan kedua
I yang mengalir adalah I2 yang diterima oleh R2. Sementara di ujung-ujung R2 di sini tegangan listriknya adalah I2. Nah, I1 dan I2 nanti akan bertemu di sini di ujung percabangan sama dengan I3. Jadi kalau mengalir sampai ke kutub negatif baterai, maka arus listrik yang mengalirnya ini adalah I3 ya. Nah, untuk rangkaian listrik paralel, ciri-cirinya adalah tegangan listrik sama besar. Tegangan listrik di sini di V sama besar dengan tegangan listrik di V1 dan V2. Namun karena pada rangkaian paralel ini ada percabangan, maka besar kuat arusnya itu dibagi-bagi ke setiap percabangan. Ya, sehingga untuk mencari I total atau kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini atau I3, maka kita tinggal menjumlahkan saja kuat arus pada percabangan pertama yaitu I1 ditambah kuat arus pada percabangan kedua yaitu I2. Jadi I3 sama dengan I1 ditambah I2. Lalu bagaimana caranya untuk mencari hambatan penggantinya? Untuk hambatan pengganti paralel, kita singkat sebagai RP. Ini harus dicari dulu dengan menghitung 1 per RP. Sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menghitung hambatan pengganti pada rangkaian paralel dan rangkaian seri, kita memberikan contoh soalnya seperti ini. Kita coba kerjakan. Untuk yang A, karena di sini ada percabangan, ada berapa percabangan anak-anak? Ya betul, di sini ada 3 percabangan. Maka untuk yang A ini adalah pasti rangkaian paralel. Maka untuk mencari hambatan penggantinya tentu adalah dengan menghitung dulu 1 per RP-nya ya. Jadi untuk yang A ini adalah rangkaian paralel. Kita cari dulu 1 per RP sama dengan 1 ditambah R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, karena di sini belum kita tentukan R1 yang mana, sekarang kita tentukan dulu. R1-nya yang 2 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 4 ohm. Kita ganti angkanya. R1 dengan angka R1 adalah 1 per R1 adalah 1 per 2 ditambah 1 per R2 adalah 6 tambah 1 per R3 adalah 4. Kita samakan penyebutnya, kita cari KPK-nya yaitu 12 bagi 2 6 kali 1 sama 6 ditambah 12 bagi 6 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 12 bagi 4 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Oke, jadi 1 per RP nya sama dengan 6 tambah 2 tambah 3 yaitu 11 per 12. Apakah sudah kita peroleh hambatan pengganti pada rangkaian paralel ini? Belum ya, kita baru mendapatkan 1 per RP nya. Maka untuk hambatan pengganti atau RP tinggal kita balikan saja pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi hambatan pengganti pada rangkaian paralel soal yang A ini sebesar 12 per 11 ohm.
Kita ingatkan kembali ya, untuk mencari hambatan pengganti pada rangkaian paralel atau RP, maka kita harus mencari 1 per RP-nya terlebih dulu. Kalau sudah dapat 1 per RP, baru kita tentukan berapa besar RP-nya. Oke, sekarang kita kerjakan yang B. Untuk yang B, di sini tidak ada percabangan sehingga kita bisa memastikan bahwa rangkaian hambatan yang B ini adalah rangkaian seri. Kita berikan nama dulu R1 sebagai R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Untuk mencari hambatan pengganti seri, kita tinggal menjumlahkan semua hambatan yang ada. Jadi R1 tambah R2 ditambah R3 sama dengan 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9 ohm. Nah anak-anak, semoga apa yang kita jelaskan bisa kalian pahami. Demikian cara penghitungan hambatan pengganti untuk rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Nah, kalau kalian melihat di gambar arus kendaraan di Bundaran HI Jakarta, bisa kalian lihat di sini, bahwa di sini banyak sekali jalan-jalan kecil yang dipenuhi oleh banyak sekali kendaraan, kemudian berkumpul dari kendaraan yang berasal dari persimpangan jalan yang lebih kecil ini nanti masuk ke jalan utama yang disebut sebagai Bundaran HI. Jadi di sini ada persimpangan ke-1, persimpangan ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Nah, arus listrik pun untuk rangkaian paralel memiliki percabangan. Nah, arus listrik yang masuk ke percabangan itu akan sama besarnya dengan arus listrik yang keluar dari percabangan. Maksudnya, arus listrik yang masuk melalui persimpangan itu akan sama besarnya dengan arus listrik yang keluar dari persimpangan. Ya, Kak. Kalau kalian lihat di sini, tanda panahnya yang masuk ke persimpangan ditunjukkan oleh kuat arus yang mana saja. Nah, di sini ada persimpangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah titik percabangan. Oke. Bisa kalian lihat di sini untuk arus yang masuk, tanda panahnya ada 3 ya. Arus yang masuk ini adalah I1, kemudian I4, kemudian I5. Sedangkan arus yang keluar dari percabangan ini adalah I3 dan I2. Nah, menurut Kirchhoff, jumlah arus yang masuk percabangan ini sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan.
Kalau kita singkat, arus yang masuk berarti imas ini sama dengan jumlah watt arus yang keluar atau IK. Untuk imasnya kita lihat tanda panahnya adalah I1 ditambah I4 ditambah I5, sedangkan yang keluarnya adalah I3 dan I2. Yang kita ulangi kembali bahwa untuk rangkaian paralel di sini ada pembagian arus listrik atau ada percabangan. Menurut Kirchhoff, jumlah arus yang masuk ke titik percabangan misalnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari percabangan, atau bila disingkat IMA sama dengan IK. Untuk kuat arus listrik yang masuk ini ditunjukkan oleh arah panah I1, I4 dan I5. IMA sama dengan I1 tambah I4 tambah 5 sama dengan IK. Kuat arus yang keluarnya adalah I2 dan I3. Demikian ya anak-anak penjelasan mengenai hukum Kirchhoff. Nah, kita akan memberikan contoh soal. Di sini ada 5 percabangan. Mohon maaf. Ya. Jika diketahui besar arus listrik I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan I3 sama dengan 4 ampere, dan I4 sama dengan 5 ampere, maka besar arus I5 adalah, kita gunakan persamaan tadi, IMAS sama dengan IK. Jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Nah, kita lihat tanda panah yang menunjukkan arus masuk ke P ini adalah I1, I3 dan I4. Maka IMA sama dengan I1 tambah I3 tambah I4. Sedangkan IK-nya arus yang keluar dari percabangan adalah I3 dan I2. Maka IK-nya adalah I2 ditambah I3. Berapakah besar I1? Kita tahu I1 2 ampere ditambah I3 4 ampere ditambah I4 nya 5 ampere. Mohon maaf anak-anak, di sini ada yang kurang jelas sepertinya. Di sini adalah I5 ya. Oke, berarti yang masuknya adalah I5. Kita ulangi kembali ya bahwa I masuknya ini adalah I5. Ini I5 ya, ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I3. Oke, I1 nya sama dengan 2 ampere ditambah I5 nya ini yang kita cari ditambah I4 adalah 5 ampere sama dengan I2 nya 4 ampere, I3 nya juga 4 ampere. Kita jumlahkan 2 tambah 5 sama dengan 7 ditambah I5 sama dengan 8. Maka I5 nya sama dengan 8 dikurangi 7 sama dengan 1 ampere.
Oke, anak-anak, untuk mengerjakan soal hukum Kirchhoff tentunya kita harus bisa menentukan dulu I yang masuk ke percabangan itu I mana saja, kemudian mana saja I yang keluar dari percabangan. Ya, jangan salah untuk melihat arah panahnya. Demikian penjelasan Begita tentang hukum Kirchhoff. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk ke materi sumber-sumber energi listrik. Sumber-sumber energi listrik ini merupakan energi alternatif karena ketersediaannya di alam dianggap sangat melimpah atau tidak akan pernah habis jika digunakan. Yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari ini adalah sumber energi terbesar dan paling besar ketersediaannya. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Energi yang diperoleh saat matahari bersinar terang akan disimpan di dalam baterai agar dapat digunakan saat cuaca mendung atau bahkan malam hari. Pada saat cuaca mendung, energi listrik yang diperoleh tidak dapat dihasilkan secara maksimal. Yang kedua adalah energi angin atau kincir angin. Angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan, sehingga diyakini merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Oleh sebab itu, pada tahun 1930, pemerintah Amerika mulai menggunakan kincir angin sebagai sumber energi listrik utamanya. Tidak kalah dengan California, Indonesia juga telah membangun beberapa unit kincir angin di Yogyakarta dengan kapasitas masing-masing 80 kW dan menargetkan pembuatan pembangkit listrik tenaga baru yang mampu menghasilkan 250 MW pada tahun 2025. Wow, luar biasa. Yang ketiga adalah energi air atau hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir pada sungai yang deras dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga menghasilkan energi listrik. Banyaknya sungai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak PLTA seperti PLTA Saguling yang gambarnya bisa kalian lihat. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW. Tapi yang sudah dimanfaatkan masih 100 MW dengan jumlah pembangkit sekitar 800 buah. Sumber energi yang keempat adalah bioenergi. Bioenergi merupakan energi yang diperoleh dari biomasa. Apakah itu biomasa? Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa yang berasal dari tumbuhan, misalnya dari dedaunan, kemudian yang berasal dari hewan, misalnya kotoran hewan. Nah, energi dari biomasa ini jika diolah dapat menjadi bahan bakar, ya. Nah, untuk tumbuhan dapat diolah menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel. Sementara kalau dari kotoran hewan dapat diolah menjadi biogas. Bahan bakar nabati dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Nah, baik anak-anak, tadi adalah paparan tentang sumber energi listrik. Sekarang mari kita pelajari tentang energi listrik. Mungkin kalian pernah melihat
bagaimana meteran listrik yang ada di rumah. Nah, dan yang gambar di samping ini adalah tagihan listrik ya. Kalau misalnya kita memiliki alat listrik berupa lampu 10 watt, itu artinya dalam waktu 1 detik lampu tersebut menggunakan energi listrik sebesar 10 joule. Jadi kalau dayanya, kalau kita memiliki lampu 10 watt, ini berarti adalah daya listriknya lampu 10 watt ini menggunakan 10 joule energi setiap 1 detik. Apabila lampu 10 watt ini dipakai selama 8 jam setiap harinya, maka berapakah biaya rekening listrik yang dikeluarkan dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu 30 hari. Kalau 1 kWh-nya itu sebesar Rp1.000, maka kita bisa menghitungnya besarnya penggunaan energi. Ini adalah daya listrik dikali waktu. Jadi 10 watt dikali 8 jam itu berarti 8 hours dikali penggunaannya selama 1 bulan itu 30 hari. Berarti berapa watt hours ya penggunaan energinya? Kita hitung 10 dikali 8 sama dengan 80. 80 dikali 30 adalah 2400 watt hour. Nah, kita ubah ke kWh karena harga pada rekening listrik itu satuannya kWh. Kita bagi 1000 jadi 2,4 kWh. Nah, apabila harga 1 kWh-nya sama dengan Rp1.000, maka berapa biaya listrik untuk lampu untuk 1 buah lampu dengan daya 10 watt? Maka kita hitung 2,4 kWh dikali 1000 sama dengan 2400. Nah, anak-anak, biaya pemakaian lampu 10 watt yang digunakan 8 jam setiap hari selama 1 bulan adalah sebesar Rp2.400 dengan harga 1 kWh-nya Rp1.000. Demikian penjelasan Ibu Gita tentang materi rangkaian listrik, energi listrik. Semoga dapat kalian pahami, dan apabila ada pertanyaan kalian boleh menyampaikannya melalui japri ke nomor Bu Gita. Anak-anak, apabila kalian berkenan dan kalian menganggap bahwa video ini bermanfaat, maka Bu Gita minta like dan subscribe-nya ya, supaya channel Bu Gita ini dapat berkembang. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Bye.